peserta dan teman-teman, saya Rebecca Paula Camelia yang biasa dipanggil Mia dari kelas 71, nomor absen 28. Saya menceritakan isi buku di dalam cerita rakyat di Gorontalo. Cerita pertama adalah asal mula batu liodo Lahilote. Lahilote ini pernah mencuri selendang bidadari milik bernama Bayilote Hulawa agar bisa menikah. Lahilote dan Bayilode menikah dan hidup di bumi. Lahilote bekerja mencari rotan di hutan dan Bayilode mengurus rumah. Pada suatu hari, jejak kaki Lahilote di dua tempat yang terjatuh di Pantai Pohe dan Pelabuhan Kawandang saat tali rambutnya putus di tengah jalan. Kita belajar untuk tidak mencuri walaupun bukan milik kita. Cerita kedua adalah asal mula Tapadula Dengi dan Batuga. Raja Diluga memerintah di kerajaan Bolango. Suatu saat raja memerintahkan ke pengawalnya untuk berkelana. Di tengah perjalanan mereka disuruh berhenti oleh raja untuk beristirahat. Tapi pengawal yang bernama Dengi ini tidak selesai makan, tapi ia makan dengan rakus, bahkan temannya dimakan dan terjadi kegaduhan. Kita tidak boleh rakus dengan makanan yang kita udah bawa dan tidak boleh makan punya teman dengan rakus. Cerita ketiga adalah asal mula Danau Liboto. Dahulu terdapat mata air tempat bidadari mandi bernama Liboto Tumpalo. Cilemoto seorang jejaka. Ia mengambil dan menyembunyikan sayap milik Bui Bungali. Jadinya Bui Bungali tak dapat terbang karena sayapnya yang hilang. Lalu Cilemoto jujur karena ia mencuri. Bui Bungali menantang untuk berbicara siapa pemilik danau itu. Kita jangan pernah mencuri walaupun bukan milik kita, apalagi orang asing. Cerita keempat adalah Limonu yang perkasa. Limonu adalah putra kedua dari Raja Naha dan cucu Raja Ilato dari kerajaan Gorontalo. Saat dalam kandungan, ibunya, ayahnya, dan kakaknya tewas di saat berperang Hemuto. Tapi Limonu tahu kalau Hemuto menyerang kakaknya dan ayahnya. Jadi ibunya mendidik Limonu dari kecil hingga besar. Lalu saat Limonu udah besar, ia belajar silat atau yang kita sebut karate. Ibu Limonu melarang untuk Limonu menjadi murid Hemuto, tapi Limonu tetap ingin menjadi murid Hemuto. Pasukan Limonu melempar batu ke pasukan Hemuto hingga tewas. Kita dari sini belajar untuk berani seperti Limonu walaupun ia hidup bersama ibunya saja. Cerita kelima adalah Laupe dan ibu tirinya. Laupe adalah anak yatim walaupun ia ditinggal bersama ibu tiri dan ayahnya saat ibunya meninggal. Ayah Laupe ini menikah lagi. Ibu tirinya seorang pemarah dan tidak sabaran. Laupe sering disuruh oleh ibu tirinya untuk menangkap ikan. Ayah Laupe tidak tahu seberapa kasihan kepada Laupe karena ayah Laupe sering bekerja, tapi bertahun-tahun kemudian Laupe ini menjadi raja karena kebaikan hatinya dan ia disebut Raja Ikan. Dari sini kita belajar kita harus bersyukur memiliki orang tua walaupun ada yang bukan ibu kita, melainkan ibu tiri. Cerita keenam adalah manusia ketam. Dahulu kala di sebuah daerah yang bernama Kepulauan Talaut hanya dihuni oleh seekor ketam atau kepiting. Ketam tersebut tinggal di puncak gunung Karakelang. Konon ketam tersebut lama-kelamaan berubah menjadi manusia dan disebut manusia ketam. Manusia ketam adalah seorang anak perempuan yang dipercaya merupakan nenek di Kepulauan Talaut. Saat manusia ketam udah besar, ia merasa lapar, jadi ia pergi untuk mencari buah untuk mengisi perutnya yang kosong. Manusia ketam melihat ketujuh bidadari yang cantik yang sedang mandi di telaga itu. Ia berkata kepada dirinya sendiri, cantik sekali gadis-gadis ini. Belum gadis-gadis itu melihatnya, manusia ketam langsung bersembunyi. Lalu manusia ketam itu menghisap sayap yang berwarna ungu dan menyembunyikannya.
Saat itu bidadari itu menyadari ada satu sayap yang hilang. Saat manusia kota bersembunyi, ia melihat bidadari bungsu itu menangis. Ia langsung menemuinya dan bikin ia tak nangis lagi. Lalu kanda itu diusir dan dilempar ke bumi, lalu dilarang untuk bertemu lagi. Kita tidak boleh memukul orang lain walaupun kita dendam. Cerita ketujuh adalah penyamaran Laberdu. Ketika suatu hari mulai gelap dan suasana mulai sepi, anak-anak harus masuk ke rumah masing-masing. Tapi satu anak yang masih bermain di luar, padahal sang ibu telah memperingatinya. Tapi anak itu tiba-tiba menghilang karena diculik oleh Laberdu. Warga hingga ibunya mencari sekeliling kampung tapi tidak ada hasilnya. Malam hari mereka mengakhiri pencarian, tapi keesokannya anaknya masih aja hilang. Ternyata Laberdu adalah nenek Pak Kende masih bisa kabur walaupun udah dijebak. Dan warga mengingatkan kalau semua berhati-hati sebab nenek Pak Kende akan mencari mangsanya lagi. Kita di sini belajar untuk menuruti kata orang tua agar tidak diculik oleh orang asing ataupun jahat. Cerita ke-8 adalah sapi atau kerbau. Pada waktu itu ada sebuah hamparan rumputan yang isinya hewan herbivora seperti kerbau, rusa, sapi, gajah, kuda, keledai, kijang, dan lain-lain senang merumput di tempat itu. Tapi hewan di sana terlalu banyak hingga bikin suatu perselisihan. Terkadang ada persamaan waktu merumput antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, dan juga sering ada keributan dengan kerbau dan sapi. Jadi mereka bikin lomba tentang sepak bola. Tapi kelompok kerbau menang dan kelompok sapi kalah. Tapi kerbau salah mengambil pakaian milik sapi sehingga kerbau masih di kelompok sapi. Hingga saat ini pakaian atau kulit kerbau dan sapi tertukar. Kita dari sini belajar tidak boleh berkelahi, mending kita menjadi teman agar hidup terasa lebih enak. Gak ada tuh namanya perkelahian antara sahabat kalau kita nggak bikin masalah dulu. Kelebihannya adalah 1. Pesan moral, 2. Ada kesan pendidikan, 3. Menghibur suasana. Kekurangannya adalah kurangnya motivasi, pesan moral yang kurang jelas, dan kesan kekerasan. Sekian cerita saya, terima kasih. Cerita Rakyat Tiga Nanggala ini sangat bagus untuk dibaca maupun dipahami karena ada nilai moralnya dan juga ada kesan yang sangat bagus.